Bumi kita adalah salah satu dari ribuan planet di alam semesta dan juga satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan hingga saat ini. Di sanalah makhluk hidup mencari makan, bersosialisasi, kecuali andanolepsi, dan juga mencari pasangan, walaupun saya masih sendirian. Ya iyalah, lu kan udah nolep burik lagi. Hina aja terus, iri bilang bos ya. Lobang lanjutan editor berkelasnya mana? Entar copyright bos. Baiklah, seperti biasa di video kali ini kita akan membahas konten-konten astronomi, yaitu bagaimana bumi kita yang bulat ini terbentuk. Tetapi sebelum video ini dimulai, alangkah lebih baiknya jikalau kalian like, comment, share, dan subscribe agar video ini bisa berfaedah bagi banyak orang, serta agar channel saya dapat AdSense, karena AdSense YouTube adalah bahagia kami. Sudah, ya putar dulu dong intronya. Intro anjing. King Yamaha, Jupiter Yamaha, Pulse One Yamaha, Vega Air Yamaha, Satria Suzuki, Smith Suzuki, Sagun Suzuki. Bisa kita lihat, bisa kita di pasaran. Dan ini korek api. Murah beli. Nyalakan korek api. Tekan sedikit. Oke, kita akan memulainya dari nol, maksudnya memulai dari bagaimana matahari itu terbentuk dulu. Karena pernahkah kalian membayangkan bagaimana kita tanpa adanya matahari? Gelap. Ya, seperti itulah aku tanpa kamu. Babaka. Anda yang ngomong gitu waifu gua. Tapi bukan hanya itu, efek lainnya adalah jemuran tidak bisa kering, pengusaha warnet menjadi bangkrut karena paket malam 24 jam, dan pastinya tidak akan adanya lagi senja. Lalu pertanyaannya, bagaimana mata hati kita ini terbentuk? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami dari tim abstrak telah melakukan identifikasi, klarifikasi, dan reboisasi untuk masalah ini. Kami menurunkan Mas Agus sebagai salah satu tim kami, yang dimana selain bekerja untuk IndiHome, ternyata Mas Agus juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu sebagai OP warnet di NASA. Kisah kelahiran matahari dimulai sekitar 4,6 miliar tahun lalu, yang dimana menurut pemaparan Mas Agus, matahari kita bukan berasal dari persalinan atau perjinaan. Matahari kita tercipta dari adanya awan molekul yang mengandung banyak sekali unsur hidrogen dan helium, juga sedikit sekali unsur karbon, nitrogen, dan silikat. Lalu sebagian kecil awan molekul raksasa mengalami peluruhan gravitasi, sehingga sebagian materi hasil peluruhan mengumpul di tengah-tengah dan menjadi sebuah inti, kata Mas Agus. Inti tersebut berputar dengan sangat cepat, sehingga temperatur inti tersebut pun meningkat. Hingga pada akhirnya inti tersebut memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi pembakaran hidrogen menjadi helium, dan terjadilah reaksi nuklir yang melepas energi yang sangat besar, ya sebesar punyamu, dan akhirnya lahirlah matahari. Atau yang bisa kita sebut teori kabut atau teori nebula, kata Mang Asep. Mang Asep mas siapa bangsat? And for your information nih guys, sebenarnya tata surya kita bisa saja memiliki dua matahari. Hal itu bisa terjadi jikalau salah satu planet di tata surya kita yang bernama Jupiter itu mendapatkan massa sekitar 80 kali dari massanya saat ini. Bayangkan saja,
Jikalau kita mengumpulkan semua planet dan menjadikannya satu, itu belum ada dari setengahnya massa Jupiter. Jikalau massanya 80 kali lebih masif dari massanya saat ini, maka tekanan di interiornya akan cukup untuk membuat suhu di inti Jupiter menjadi cukup tinggi sehingga bisa melakukan fusi nuklir hidrogen. Dan jikalau itu terjadi, maka Jupiter akan menyala menjadi bintang. Tapi syukur alhamdulillah itu tidak terjadi. Karena bayangkan saja jikalau itu terjadi, maka saya pasti akan kerepotan mencari warnet mana yang menyediakan paket malam. Apalagi jika kita melakukan ibadah puasa, karena udah nunggu matahari terbenam, malah keluar Jupiter yang udah menjadi bintang. Kan jadinya bagaimana kita berserta perang sarung dengan anak-anak masjid sebelah, kata Mas Agus. Jir, pinter amat Mas Agus daripada gua. Ternyata tidak semua materi berubah menjadi matahari. Masih ada sisa debu dan gas di sekitar matahari dan membentuk piringan yang berisi partikel 75% hidrogen plus 25% helium plus 2% lainnya. Temperatur matahari terus meningkat sedangkan temperatur yang jauh dari matahari terus menurun. Sehingga materi yang di dekat matahari akan menguap, sedangkan materi yang jauh dari matahari akan tetap menjadi gas. Lalu setelah sekian lama aku menunggu, materi sisa pembentukan matahari tadi pun terkondensasi. Materi yang dekat dengan matahari akan berubah menjadi materi padat, yaitu aluminium, besi, titanium, nikel, dan silikat. Sedangkan yang jauh akan berubah menjadi es, air, metana beku, dan amonia beku. Materi-materi tersebut saling bertabrakan dan membentuk planet-planet kecil atau yang bisa kita sebut planet sial. Ya, planet sial. Planet sial, maksudnya planet simal, terus bertabrakan lalu bertumbuh besar, menarik planet simal lainnya hingga menjadi protoplanet atau cikal bakal planet. Lalu protoplanet akan menarik planet simal lainnya hingga menjadi sebuah planet. Keadaan planet saat itu sangatlah tidak stabil. Salah satu contohnya saja bumi kita. Saat itu bumi masih sangatlah panas. Tapi masih panasan video kemarin sih. Bukan itu coy. Nah, baru benar. Apalagi saat itu bumi masih terus dihantam oleh materi-materi yang berkumpul menjadi planet sial. Hingga pada suatu hari bumi kita tercinta dihantam oleh sebuah benda langit yang besarnya sekitaran planet Mars bernama Theia. Benda langit tersebut pun hancur berkeping-keping, seperti halnya aku saat melihatmu bahagia dengan dirinya, namun tidak dengan bumi kita yang masih hidup walaupun juga hancur sekitar setengah bagiannya. Tapi materi yang hancur tadi berkumpul hingga membentuk benda lainnya, yaitu bulan. Lalu, pernahkah kalian mendengar jikalau bulan terus menjauh sekitar 3,82 cm setiap tahunnya? Ya, bukan berarti bulan ngambek sehingga tercipta jarak di antara kita, tapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Mas Pras sebagai salah satu orang yang pernah kuliah di Oxford jurusan Pasar Senen, mengungkapkan bahwa dahulu saat awal sekali bulan terbentuk, jaraknya sangat dekat dengan bumi kita. Hingga pada suatu hari, Mas Pras bertemu dengan Mas Agus di WC umum setempat dan menjelaskan bahwa sekitar 100 atau 1000 tahun lagi kita tidak bisa melihat bulan karena kemungkinan saat itu Anda sudah meninggal. Meskipun saya nggak bisa menjamin sih, tapi walaupun hidup 1000 tahun, bilang tak sembayang apa gunanya? Temperatur bumi terus menurun hingga akhirnya menjadi planet yang layak huni hingga saat ini. Tapi tahukah kalian jikalau temperatur juga mempengaruhi bagaimana materi di planet tersebut terbentuk? Planet-planet yang dekat dengan matahari akan memiliki materi yang bersifat padat. Contohnya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu untuk planet yang jauh di mata dekat di hati akan menjadi planet gas, contohnya yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Baiklah pemirsa, sekian di pembahasan video kali ini. Saya tidak lupanya mengingatkan kalian untuk mengklik like, komen, share, dan subscribe agar saya dapat mengganti nilai ulangan saya yang jeblok karena bukannya belajar malah ngedit video. Terima kasih.